Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini akan Bapak berikan sebagai materi pertemuan pertama di matematika peminatan, yaitu materi mengenai persamaan trigonometri. Oke, kalian mempersiapkan diri dengan. Adapun pemetaan materi kita kali ini adalah ya, di sini ada persamaan trigonometri. Di sini menjadi dua ya, menjadi persamaan trigonometri untuk dasar, kemudian persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, nanti kita lebih banyak di persamaan trigonometri dasar ya, yang bentuknya berbagai macam, yaitu sin AX sama dengan sin A dan sin AX sama dengan K. Kemudian ada juga cos AX sama dengan cos alfa dan cos AX sama dengan K. Kemudian tan AX sama dengan tan alfa dan tan AX sama dengan K. Nah, itu yang mengenai persamaan trigonometri dasar. Kemudian persamaan trigonometri bentuk kuadrat itu yang bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk persamaan kuadrat sebenarnya, cuman dalam bentuk trigonometri. Oke, kita masuk langsung ke materi berikutnya, yaitu persamaan trigonometri dasar. Namun sebelumnya kita masuk di materi prasyarat ya. Oke, kalian masih ingat ini? Ya, ini adalah nilai-nilai sudut istimewa dari sudut-sudut trigonometri. Sudut istimewa trigonometri itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan kelipatan daripada sudut-sudut ini ya. Nah, masih ingat cara memperolehnya? Ya. Oke, kalau lupa kita bahas ya. Karena ini sebenarnya bukan hafalan tapi adalah konsep. Jadi alangkah baiknya kalian tahu cara memperolehnya. Oke, kita ambil contoh untuk yang perlu kalian ingat ya. Untuk paling mudah itu adalah sin 30 setengah ini aja. Kemudian sama tangan 45 ya, 1 ya. Itu yang perlu diingat. Ini saja. Yang lain nanti akan tahu dengan sendirinya dengan cara yang akan Bapak ajarkan. Oke, kita mulai dengan segitiga ini ya. Segitiga ini kita harus ingat untuk persamaan trigonometri pada waktu kelas 10 itu diajarkan mungkin oleh gurumu bahwa sin itu disingkat demi ya, demi. Kemudian cos itu adalah sami, sedangkan tangen itu adalah desa ya. Jadi demi itu singkatan ya, depan miring, sami itu samping miring, desa itu depan samping. Jadi ini kalau saya kalau mengingatnya mudah, demi sami yang hidup di desa, seperti itu ya, demi sami yang hidup di desa. Saya tulis di sini ya, demi sami yang hidup di desa. Nah, ini yang saya garis bawah ini ya, ini yang patut kalian ingat, demi sami yang hidup di desa. Jadi demi depan miring, sami samping miring, desa depan samping. Sin cos tangan ya, sin cos tangan, sin cos tangan ya. Itu yang perlu kalian ingat terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Kita tadi harus mengingat dua hal, yaitu sin 30 dan tangan 45. Sin 30 setengah dan tangan 45 1. Kita mencari sudut-sudut untuk 30 dan 60 untuk sin cos dan tangannya. Ini jadi sin 30 ini kita ingin hafal ini,
sin 30 ya. Itu untuk mendapatkan dari modal sin 30 itu mendapatkan sin nilai sin cos tangen dari sudut 30 dan 60. Sedangkan kita menghafal tangen 45 tadi sama dengan 1 ya. Itu untuk mendapatkan sin cos dan tangen 45. Jadi modal 1 mendapat berapa ini? 6 ya. Modal 1 mendapat 3. Nah, makanya ini sangat penting untuk kalian ingat cara ini ya. Oke, kita mulai untuk kita lanjutkan ya untuk berikutnya. Nah, supaya lebih enak gambar ini saya tarik ke bawah ya. Nah, oke, tadi kita menghafal tadi sin 30. Sin 30 tadi dihafal adalah setengah. Ingat, sin tadi apa? Sin itu adalah demi, depan miring. Jadi kalau kalian posisinya di sini, anggap aja di sini ya, kalian itu posisinya di sini. Apa? Anggap aja A. Kamu berdiri di sini, maka depan kamu di mana? Depan kamu tentu di sana ya. Nah, di sana depannya. Ya kan? Nah, depannya adalah sini. Nah, kemudian miringnya mana? Kalau miring pasti miring itu tetap. Miring itu adalah di hadapan sudut siku. Ini adalah miring. Ya kan? Kemudian samping mana? Kalau ini depan berarti sampingnya ini, karena ini sudah miring. Nah, berarti kalau sin 30 itu depan miring, berarti depannya per miring. Depan berapa depannya? Depannya 1. Per miring. Miringnya berapa? 2. Nah, masih ingat rumus ini? Masih ingat ini rumus apa ini yang dipakai kalau ada segitiga begini, terus di sini 1, di sini 2? Ingat rumus apa? Ya, kita rumus Pitagoras ya, Pitagoras. Pitagoras berlaku di sini. Nah, apa bunyinya? Kuadrat sisi miring sama dengan, nah, kuadrat sisi miring berarti 2 kuadrat sama dengan jumlah sisi siku-sikunya, kan begitu ya. Nah, sisi siku-sikunya mana? 1 dan ini. Ini nggak tahu berapa ya, anggap aja ini adalah A lah. Ya, berarti 1 ditambah A. Dikuadratkan masing-masing. Nah, oke, nah ini menjadi berapa? 4. Ini jadi berapa? 1. Ini menjadi berapa? A kuadrat. Kita cari A kuadrat. Berapa A kuadrat? Sama dengan 4 kurang 1. Iya kan? 4 kurang 1 berapa? 3. Berarti A kuadrat sama dengan 3. Berapa A? Berapa A? Berarti akar dari 3. Oh, berarti ini akar dari 3. Nah, dari sini ini sudah tahu ini 1, ini akar 3, ini 2. Berarti sin cos tangen bisa diperoleh. Anggap aja di sini tadi berapa? Kalau ini anggap aja ini 30. Kan tadi itu sin 30 ya, berarti ini 30. Kalau ini 30, ini 90. Ini kan 90 siku-siku kan? Berarti ini berapa? Pasti ini 60. Karena jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Nah, kalau ini 30, ini 60, ini 90, otomatis kita dapat sin 60 nanti dapat. Tangen 60 nanti dapat. Ya kan? Kemudian cos 60 juga dapat. Dari 30 ini juga dapat sin 30, cos 30 dan tangen 30. Oke, kita praktek langsung ya. Sini ya. Oke. Berapa sin 30? Sehingga sin 30 sudah dapat ini ya, sin 30. Sin 30 setengah. Depan miring, ya kan? Cos 30. Cos 30 apa tadi? Cos samping miring, sami, ya kan? Samping miring. Sampingnya ini kan? Karena ini depan, ini samping pasti. Akar 3/2. Akar 3/2. Kemudian tangen 30 berapa? Tangen 30. Tangen itu apa?
desa, depan samping. Berarti 1, depannya 1, sampingnya akar 3. Berarti 1 per akar 3. Nah, gitu. Nah, ini nanti kalau disederhanakan menjadi sepertiga akar 3. Kalau ini setengah akar 3. Kalau ini ya tetap setengah ya. Seperti itu. Nah, nanti sekarang sin 60 berapa? Nah, pertanyaannya. Sekarang 60 di mana? Kita lihat. Oh, di sini 60, ya kan? Kalau ini kamu berdiri di sini, depan kamu mana? Depan saya ya pasti ini. Ya kan? Pasti ini. Ini apa? Akar 3 kan tadi panjangnya dapat ya. Berarti depannya adalah akar 3. Berarti ini apanya? Sampingnya. Yang miring? Miring tetap 2, ya kan? Berarti sin 60 berapa? Sin 60 bunyinya apa? Demi, depan miring. Berarti berapa? Akar 3 per 2, ya kan? Nah, cosnya berapa? Cos 60. Berapa coba? Ayo. Cos itu apa? Sami. Samping miring. Sampingnya, oh 1. Miringnya 2. Berarti setengah. Kalau tangan? 60 berapa? Tangan apa? Desa. Depan samping. Depannya akar 3, sampingnya 1. Berarti akar 3 per 1. Nah, ini kalau disederhanakan akar 3. Ini tetap. Ya. Kemudian ini apa sederhananya? Setengah akar 3. Oke, berarti kita sudah dapat yang ini tadi ya. Kita sudah dapat yang ini tadi. Yang ini tadi ya. Nah, ini sin 30 setengah cos 30 setengah akar 3, ya kan? Ini cos 30 setengah akar 3 kan? Ya. Kemudian tangan 30 berapa? Sepertiga akar 3. Ini kan? Sama ya. Kemudian 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3, ya kan? Kemudian cos 60 berapa? Setengah, ya kan? Ini ya. Kemudian yang tangan 60 berapa? Akar 3. Tuh. Jadi dari satu modal sin 30 kita bisa mendapat ini semua, ya. Mendapat ini. Oh, sorry, saya kasih warna merah ya. Mendapatkan ini semua. Ini dapat. Kemudian ini juga dapat. Nah, berarti modal sin 32 ini dapat. Nah, sekarang untuk mendapatkan ini modalnya adalah tangan 45. Oke. Nanti kita lanjutkan. Oke, kali ini kita lanjutkan untuk memperoleh tangan 45, cos 45 dan sin 45 ya. Modalnya apa tadi? Tangan 45. Nah, di sini kita menggunakan segitiga siku-siku yang sama kaki ya, sama kaki. Nah, ini kakinya ya. Jadi ini segitiga siku-siku. Kalau sama kaki sudutnya sama, berarti ini sudutnya adalah berapa? Ini kan 90, berarti ini 45. Ini 45 ya. Ini adalah 45. Oke, berarti ini juga 45. Nah, tadi dikatakan bahwa modal kita hanya tangan 45 sama dengan 1. Tangan itu apa? Tangan itu depan desa ya, singkatan dari depan samping. Nah, kalau kita ambil 45 yang mana? Yang terserah. Ini boleh, ini boleh. Nah, sekarang ini kita ambil yang di atas saja deh. Kalau ini kamu berdiri di sini, maka depannya yang mana? Depannya pasti ini kan? Nah, pasti ini ya. Nah, ini depan. Sampingnya mana? Ini. Miringnya tetap ya. Nah, kan tangan itu desa, depan samping. Berarti 1. 1 itu artinya apa? 1 per 1. Berarti depan 1. Maaf. Depan 1, ya kan? Kemudian samping juga 1. Nah, dengan rumus Pitagoras kita memperoleh
Yang tadi bunyinya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi miringnya nggak diketahui. Sisi siku-sikunya diketahui. 1 tambah 1. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti 2. Berarti di sini apa? Akar 2. Nah, dari sini kita bisa memperoleh, selain tangan 45, kita bisa peroleh apa? Cos 45. Berapa cos 45? Cos 45 bunyinya gimana? Cos itu bunyinya apa? Sami, samping miring. Tadi kita sudut ini kan, samping miring. Berarti 1 per akar 2. Tangan 45 sudah. Sin 45 berapa? Sin itu apa? Demi, depan miring. Berarti 1 per akar 2. Oke, berarti ini kalau disederhanakan menjadi setengah akar 2. Nah, ini menjadi setengah akar 2. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan gambar yang di atas ya. Lihat ini ya. Setengah akar 2 dan tangan 45 1. Oke, begitu ya. Itu hasil memperoleh itu. Jadi kalau kalian lupa sudut-sudut istimewa, gunakan cara-cara ini. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, nanti kita lanjutkan untuk nilai-nilai sudut-sudut istimewa dalam kuadran ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi prasyarat kedua. Oke, kalian masih ingat kuadran ya? Nah, tadi kita juga sudah bicara mengenai segitiga ya. Segitiga tadi sudah dibuat. Nah, segitiga ini di sini ada, kalau misalnya di sini adalah A, maka ini adalah depan, di samping ini adalah miring ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini di materi ini, di gambar ya. Di sini ada pembagian kuadran ya, yang mana kuadran ini samakan dengan dalam koordinat kartesius. Nah, di dalam koordinat kartesius itu ini adalah sumbu X ya. Oke, saya kasih warna merah supaya kelihatan. Ini sumbu X. Kemudian di sini sumbu X tapi bernilai negatif. Kemudian ini adalah sumbu Y yang bernilai negatif ya. Kemudian ini Y yang bernilai positif. Nah, kemudian yang garis menyilang ini kita bayangkan sebagai sisi miring ya, sisi miring. Kemudian yang alfa ini kita bayangkan sebagai A di sini. Ya, seperti itu. Kemudian sisi samping dan sisi tegak ini kita bayangkan adalah sumbu X atau sumbu Y. Sumbu Y ya. Ini juga ini kan sisi tegaknya kalau kita pandang sebagai segitiga ya. Ini sisi tegaknya. Saya tarik garis ya, ini sisi tegaknya ya. Oh, sorry. Jadi ini sisi tegaknya ya. Kalau kita bisa garis lurus, nah ini adalah sisi tegaknya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sisi tegaknya, ini sisi tegaknya, di sini juga sisi tegaknya. Oke, kita bahas satu persatu di kuadran 1. Di kuadran 1, nilai sinus, kosinus tangan positif. Ya, kita ingat ya bahwa di dalam penjelasan yang tadi itu bahwa sin ya, sin itu adalah demi. Nah, ya. Cos itu adalah sami ya. Aduh, maaf. Sami dan tangan itu adalah desa. Oke, saya gunakan pensil warna putih supaya jelas. Oke. Nah,
Kita lihat satu di sini yang kuadran pertama kenapa kok bernilai positif semua ya. Sekarang kita pandang ini segitiga ini. Coba kita pandang segitiga ini. Ya, segitiga ini. Segitiga ini. Kalau ini alfa, maka di sini adalah depan ya. Di sini adalah miring dan di sini adalah samping. Sin, kita lihat sin. Sin itu adalah depan per miring, depannya ini. Ini adalah sama dengan sumbu Y. Sumbu Y dari sini ke sini itu adalah bernilai positif karena ini kan 1 2 3 dan seterusnya ya. Ini bernilai positif. Sedangkan sumbu X di sini juga bernilai positif. Positif sin. Kemudian yang miring ini juga bernilai positif dan miring itu selalu positif ya. Miring ini selalu positif. Jadi di sini sin itu adalah demi depan per miring, berarti positif per positif. Nah, positif per positif. Hasilnya positif. Kemudian cos. Cos itu samping miring. Sampingnya ini kan. Sampingnya juga positif, miringnya positif, berarti positif per positif. Ini di kuadran 1 ya. Oke. Kemudian tangan. Tangannya berapa ini? Tangannya adalah desa, depan samping. Berarti ini depan samping. Positif. Nah, maka dia bernilai positif. Nah, maka dikatakan di sini bahwa di kuadran 1 nilai sinus, kosinus, dan tangan bernilai positif. Oke, kita masuk di kuadran kedua. Ya. Kuadran kedua saya kasih warna berbeda supaya. Oke. Kuadran kedua. Kuadran kedua berarti yang ini, ya, yang ini. Di sini adalah X-nya bernilai negatif, sumbu X-nya ya. Kemudian Y-nya positif. Ingat ya, sekali lagi, sumbu X-nya negatif, Y-nya positif, sisi miringnya positif. Oke, kita coba satu-satu. Sin. Sin itu adalah demi, depan per miring. Nah, ini di sini alfa, berarti depannya sana kan, depan. Depannya ini. Ini bernilai apa? Sama dengan ini, Y kan, bernilai positif. Positif dibagi positif, maka menjadi positif. Nah, kemudian cos. Cos itu adalah samping miring, sami. Sampingnya ini apa bernilai? Negatif. Miringnya positif. Negatif per positif, hasilnya negatif. Ya, negatif dibagi positif kan negatif ya. Kemudian tangan. Tangan itu apa? Tangan itu desa. Jadi depan per samping. Depannya ini sama dengan Y di sini positif, tapi sampingnya bernilai negatif. Berarti positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Nah, maka di sini dikatakan di kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif. Ini ya, hanya sinus yang bernilai positif. Yang lain negatif. Oke, kita bikin di kuadran ketiga. Kuadran ketiga, berarti yang ini ya. Lihat, perhatikan kuadran ketiga. Sumbu X ya, sumbu X ini bernilai negatif. Alfanya di sini ya. Kemudian Y ini bernilai negatif juga. Nah, kita pandang segitiga yang ini. Nah, ya, kita pandang segitiga yang ini. Nah, di sini yang alfa di sini berarti depannya ini. Ini bernilai negatif ya. Ini negatif ya. Nah, kemudian yang di atas samping ini juga bernilai negatif. Oke. Sin demi depan miring yang bernilai positif di sini hanya miringnya. Nah, demi depan miring, depan negatif per positif, negatif. Cos mana? Samping miring, negatif per positif, negatif. Ya, negatif dibagi positif kan negatif kan ya. Kemudian tangan desa depan samping, negatif dibagi negatif menjadi positif. Nah, itu ini aljabar biasa ya, negatif bagi negatif dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, nah, untuk nilai kuadran keempat. Nah, kuadran keempat sin.
Kuadran keempat ini kita pandang ini ya, kita pandang segitiga ini. Ya, saya tarik garis ini, pandang segitiga ini dan ini ya. Kita pandang sin. Sin itu adalah depan per miring di desa demi ya, depan per miring demi. Berarti depannya apa? Negatif, miringnya positif ya. Ini positif, di sini negatif dulu, saya tulis ini supaya nggak bingung ya. Ini positif. Nah, sin depan per miring, negatif per positif, negatif. Cos samping miring, positif positif, maka positif. Tangan depan samping, negatif per positif, negatif. Nah, makanya di sini yang bernilai positif hanya kosinus ini. Hanya kosinus yang bernilai positif, selainnya negatif. Yang di sini tadi kuadran ketiga hanya tangan yang bernilai positif, yang lain negatif. Nah, itulah pembuktian kenapa kok di kuadran 1 begini, kuadran 2 begitu, dan seterusnya ya. Nah, nantinya dengan nilai kuadran-kuadran ini kita akan dengan cepat dapat menentukan sebuah nilai sudut istimewa ya, sudut istimewa dalam kuadran-kuadran itu, begitu ya. Jadi tanpa harus kita menghitung secara aljabar. Saya berikan contoh. Kalau kita cari cos 30, sudah pasti mudah ya. Cos 30 itu berapa? Akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Ya kan? Nah, ini kalau cos 30. Bagaimana kalau cos 150? Nah, 150. 150 cos di sini apa? Negatif kan? Nah, maka di sini karena cos ini ada 150 itu ada di kuadran kedua. Ingat ya, dari sini ke sini itu 90. Dari sini ke sini 180, dari sini ke sini 270, dari sini ke sini 360. Jadi kalau 150 berarti di sekitar sini, ya kan? Nah, berarti di kuadran kedua. Kuadran kedua nilai cos itu negatif, ya kan? Bernilai negatif. Jadi, nah, 150 itu sebenarnya 180 dikurangi 30. Betul tidak? Ya kan? Nah, berarti sama saja dengan cos 30. Ya kan? Sama dengan cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 min setengah akar 3. Tuh contohnya. Contoh lagi, misalnya berapa ya? Cos 240. Nah, cos 240 itu kan di sini. Betul ya? Di sini. Nah, 240 cos bernilai apa di sini? Negatif. Nah, maka pasti jawabannya nanti negatif. Nah, sekarang masalahnya 240 itu bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari 180 ditambahi berapa nih? 60. Nah, berarti sama dengan cos 60. Cos 60 berapa? Berapa ke 60? Setengah. Seperti itu ya. Nah, itulah contoh-contoh penerapan nilai kuadran dalam menentukan nilai dari sebuah sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu sebenarnya banyak. Makanya tadi saya sampaikan selalu kelipatan dari angka-angka 30, 60, dan 45 ya, kelipatan dari itu. Nah, jadi didapat dari situ. Nah, dan contoh masih banyak lagi ya. Oke. Semoga ini bermanfaat dan ini akan menjadi materi prasyarat kita dalam mempelajari persamaan trigonometri. Nah, untuk lebih paham kalian bisa nanti kerjakan soal-soal yang akan saya berikan pada menu latihan. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.